Assalamualaikum sahabat Ertugrul dan Osman, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, amin. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan bahas 7 hal menarik yang harus kamu tahu dalam Kurulus Osman episode 1. Kurulus Osman adalah serial film dari negara Turki yang berbasis ajaran agama Islam mengenai politik dan peperangan di Daulah Utsmaniyah. Selain itu, film ini memiliki kategori season, chapter, dan episode yang dirilis pertama kali pada bulan Desember 2019. 1. Osman, Ertugrul Gazi. Pada serial film ini, pemeran utama adalah Osman B. Dia digambarkan sebagai ksatria pemberani di suku Kai, salah satu orang mulia karena kejeniusannya dalam berpolitik, menyusun strategi perang, mengambil keputusan serta membangun hubungan yang baik antara suku Kai dan Kastil Kulucahisar yang dimana masing-masing kekuasaan tertinggi berada di tangan Dundar B, suku Kai, dan Tekfur Yorgopolos, Kastil Kulucahisar, sebagai kepala dinasti. Kelak Osman B ini adalah seorang pendiri Daulah Utsmaniyah. 2. Perjanjian suku Kai dan Kastil Kulucahisar. Dulunya kedua kelompok ini saling berperang di masa Ertugrul B, ayah Osman, dikarenakan perbedaan status agama dan politik. Suku Kai menganut ajaran agama Islam sedangkan kerajaan Kulucahisar menganut ajaran agama Kristen. Tujuan dari perjanjian itu agar ingin saling menghormati dan hidup dalam damai seperti yang tertera pada ucapan Tekfur Yorgopolos saat bertemu bersama Dundar B. 3. Julukan B. Sebutan bagi ksatria suku Kai yang memiliki arti, tungku perapian yang menyala dalam jiwa yang tak pernah padam, sama halnya diibaratkan sebagai seorang pahlawan yang berani dalam berperang. Jadi maknanya adalah bahwa jiwa seorang ksatria B memiliki darah pemberani dalam peperangan. Di antaranya yang memiliki julukan-julukan itu antara lain sebagai berikut. Osman B, anak dari pasangan Ertugrul Gazi dan Halime Hatun. Aybars B, anak dari pasangan Bamsi Berek dan Hafsah Hatun. Dundar B, suami dari Zura Hatun. Gundus B, kakak dari Osman B. Ertugrul B, ayah dari Osman B. Kakak dari Dundar B dan Bamsi Berek. 4. Romantisme antara Osman dan Bala Hatun. Momen di saat Osman B jatuh terkapar ke danau melawan para bandit di hutan yang dimana seketika itu datang seorang biarawati berjubah hitam menunggangi seekor kuda berwarna putih. Kemudian, salah seorang dari wanita itu menolong Osman yang kemudian mengusap kepalanya dengan air hingga akhirnya Osman tersadar dengan mata agak terbuka sambil menatap wajah wanita itu. Dengan senyuman sedikit, wanita itu pun malu-malu kucing, merunduk sedikit, dan membalas senyuman Osman B sambil berkedip penuh perhatian. 5. Kematian Aybars. Aybars Alp-Bamsi, anak Bamsi B, adalah tangan kanan Osman B, yaitu peristiwa di mana Aybars mendampingi Osman melawan para bandit kiriman Ratu Sofia di pedalaman hutan. Osman B gagal melindunginya hingga Osman bersedih. Sambil membawa kembali ke suku Kai dan di sanalah Aybars meninggal di saat menyampaikan ucapan terakhir di benak suku Kai. 6. Tujuan Osman yang sebenarnya. Osman B dikenal sebagai ksatria yang tidak gampang dibodohi oleh musuh bahkan kerabat karib terdekatnya sekalipun. Buktinya di saat kecerobohan salah dari seorang bandit yang hendak membunuh Raja Tekfur dengan busur saat perayaan atas kesepakatan perdamaian antar dua kelompok ini, dan momen saat pengadaan otoritasi di Kastil Kulucahisar yang dimana saat itu dihadiri oleh orang-orang penting, seperti Gundus B, tangan kanan Dundar B, dan Komando Kalanos, tangan kanan Tekfur Yorgopolos, atas kasus buruk yang telah menimpa Raja Tekfur dan Dundar B. Dengan nekatnya Osman B angkat bicara secara langsung di hadapan antar petinggi yang inti dari perkataannya ingin menuntaskan kasus itu hanya dengan bersama saudara seperjuangannya, Aybars Alp-Bamsi dengan syarat diberikannya akses otoritasi, pemberian kekuasaan, agar tidak terjadi lagi kompensasi, bentuk ganti rugi, antar dua kelompok. Tujuan yang sebenarnya agar Osman mengetahui siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa pengkhianatan ini. Yang terakhir adalah musuh dan pengkhianat. Tekfur Yorgopolos yang merupakan kepala pemerintahan dari kerajaan Kulucahisar, bangsa Rum sebenarnya bukan musuh suku Kai dalam film ini melainkan sahabat perdamaian atas utang budinya.
Kepada Osman B yang telah menyelamatkan kerajaannya dari para bandit suruhan istrinya, Ratu Sofia, ketika hendak membunuh Raja Tekfur. Jadi sebenarnya seorang pengkhianat yang berusaha membunuh Tekfur Yorgopolos adalah istrinya sendiri, Ratu Sofia. Hingga di akhir cerita, Raja Tekfur akhirnya terbunuh di tangan Komando Kalanos yang merupakan tangan kanan dari Tekfur Yorgopolos sekaligus kekasih selingkuhan dari Princess Sofia. Dan itulah 7 hal menarik yang harus kamu tahu dalam Kurulus Osman episode 1. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.